menjadikannya pula asmanya. Lebih luas lagi asmanya itu. Maka disebut dengan alam arwah. Kemudian belum lagi sempurna pengenalan itu. Maka dizahirkannya lagi, yaitu alam af'al. Maka terjadilah 7 lapis langit dan 7 lapis bumi beserta isinya. Nah, itu. Jadi sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala mempertunjukkan kepada sekalian hambanya zatnya yang maha suci itu dipertunjukkannya di dunia ini, menjadi kenyataan di dunia ini, menghancurkan dan membinasakan perbuatannya, yaitu af'alnya. Maka akhirnya akan lenyap dan tenggelam ini perbuatan. Kembali ke awal. Tidak ada, hanya diri Tuhan dengan sendirinya. Mutlak. Habis. Ini maka bertahan dengan adanya orang-orang hakikat. Maka bisa bertahan tidak malah jadilah zat mutlak itu untuk memusnahkan perbuatannya ini. Dia bukan payah membinasakannya. Ya, apa saja yang tersentuh dengan dia habis itu. Musnah. Bukan jadi abu lagi. Asal tersentuh sama dia. Sedangkan berlapis beberapa lapis. Coba, macam mana rasakan di tubuh itu panasnya? Berapa lapis itu perlindungannya? Itu maka kalau dia memberikan peringatannya itu kan, nah, macam seperti sekarang ini, kalau dulu hanya paling tinggi demamnya malaria yang panas itu kan, yang menggigil. Sekarang demam berdarah. Berapa derajat itu kepanasannya daripada malaria itu, demam berdarah itu. Macam mana orang yang merasakannya itu? Saking panasnya itu menggigil. Saking panasnya. Itu pun yang beberapa lapis penutupnya. Yang beberapa lapis bungkusannya. Ini langsung tak bungkus.
Tak ada yang melindungi lagi. Padahal pelindungnya itu yang kuat itu adalah para wali Allah. Itu yang kuat pelindungnya itu. Kalau pelindung pertama adalah Rasulullah. Pelindung yang kedua adalah wali Allah. Pelindung yang ketiga baru ulama. Ini semua mau dibinasakan orang. Menghormati saja pun tidak mau. Menghormati aja tidak mau. Nah itu.
Mungkin Tuhan, apakah umat yang sekarang ini lebih jahat daripada umat yang terdahulu Tuhan? Apakah umat sekarang ini lebih jahat daripada umat yang telah terdahulu Tuhan? Begitu kata Rasul. Kalau dulu hanya jahiliyah, sekarang jahil murakab. Sekarang double dua jahilnya. Jahil dulu karena tidak ada orang yang mempertunjukkan. Tak ada orang yang memberitahukan, maka dia bodoh. Apabila datang orang yang mempertunjukkan, yang memberitahukan, maka dia ikut. Kalau sekarang ini orang yang memberitahukan, yang memberi petunjuk itu sekarang yang menjadi musuhnya, menjadi imbangnya. Nah itu yang tuduhnya salah, sesat dan sebagainya. Dia yang benar. Itu maka lebih jahat daripada jahiliyah dulu. Itu kata Rasul, jahil murakab kata Rasul.
izin Mbak, di dalam perjalanan menuju untuk menuntut ilmu, untuk mengenal kepada Allah, itu yang pertama dengan jalan ilmu, kedua dengan jalan amal, ketiga dengan jalan ibadah. Kalau dengan memperjalankan dengan amal ini gimana gitu Bang? Mohon petunjuknya Bang. Amal itu yang sudah kita jelaskan pengajian yang telah lalu. Jadi amal itu adalah zikrullah. Zikrullah pada syariat, zikrullah pada tarikat, zikrullah pada hakikat, zikrullah pada ma'rifat. Jalan kembali kepada Allah. Kalau dia punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu, tidak jalan kembali itu. Karena berzikir kita kepada Allah, tapi tak kenal kepada Allah. Itu tidak membawa jalan kembali. Jadi yang membawa jalan kembali ini dari ilmu, karena sudah punya pengenalan. Maka masuklah amal itu, terbuka jalan untuk kembali kepada Allah. Dan begitu juga ibadah. Sekarang coba kita lihat dan coba kita renungkan orang yang melakukan amal tanpa ilmu dan orang yang melaksanakan amal beserta ilmu. Satu contoh. Ini pelaksanaan korban yang terjadi di sana sini di Jakarta sana. Nah itu yang diumumkan ke dunia. Bukan hanya batas Indonesia ya, dunia. Diumumkan ke televisi. Nah itu. Padahal niat mereka itu supaya apa? Supaya bertambah besar sombong mereka itu. Tak tahu itu adalah menjadi surutan yang terbesar. Nah itu. Itu korban yang dilakukan mereka. Satu orang tidak ada yang diterima Tuhan korbannya. Periksalah kalau terima Tuhan. Coba periksa. Itu adalah pengorbanan orang yang sombong. Itu Fir'aun punya itu. Kenapa maka kita berkorban diumumkan ke sana kemari? Dikasih kupon semua, ini kira akan menerima. Nanti datang kumpul di sana saya yang berkorban. Ambil kalian nanti di sana daging itu. Yang diambil 2 on, 3 on. Daging. Tapi orang pingsan, patah, cacat dan sebagainya. Ini
Apakah ini pengorbanan disuruh Tuhan seperti itu mengorbankan orang? Kita bikin korban ke orang yang dikorbankan. Kenapa? Apa begitu caranya? Kalau bisa jangan tahu orang yang menerima korban itu. Siapa-siapa orangnya, jangan dikasih tahu. Seberapa kemampuan kita, korban kita. Udah kita tunggu, kita bagi. Udah, antarakan masing-masing. Hanya tinggal mereka menerima di muka pintu. Yang menerima korban. Walaupun sedikit, tapi dia merasa bersyukur. Ini walaupun 10 kilo kalau patah tulang kita, mana? Tak pulang untuk apa? Mengobat patah tulang kita. Yang pingsan, apa yang segalanya kan? Itu. Ini sudah berapa kali kajian. Pertama itu zakat. Karena bangganya dia, hebat kekayaannya. Nah, mengeluarkan zakat banyak orang yang apa? Ada yang kurban pernah itu. Nah, akhirnya macam mana karena kutukan Tuhan? Rupanya bukan harta yang halalnya yang dizakatkannya. Banyak harta yang haram. Seperti itu. Entah apa yang dimaksudnya, yang bakal dibanggakannya itu, apakah ada usahanya atau apanya. Coba dikerja sama orang berkorban. Jangan mau sendirian yang berkorban. Jangan kita anggap orang yang tak punya apa-apa itu tak bisa berkorban. Kalau tak ada hartanya, tak ada uangnya, jangan tenaganya dia berkorban. Nah, kita ada sama-sama berkorban. Tak ada hartanya, tenaganya, ilmunya, pengalamannya. Bukan hanya untuk kita kurban binatang saja. Banyak cara pengorbanan itu. Jadi akhirnya yang paling apa? Belum apa-apa sudah habis. Kita masing-masing sudah menerima korban, bahkan menerima daging. Sampai sudah berdesak-desaan, sudah tidak ada ketentuan, yang pingsan-pingsan, yang apa, yang celaka-celaka di situ, akhirnya sudah habis. Daging talabat. Coba kurang apa itu? Penghinaan terhadap kepada manusia. Itu mudah berpahala itu. Sehingga itu tidak bala nanti. Itu bala akan diterima oleh yang berkorban itu. Gimana nih? Sama-sama kita saksikan. Tidak akan mungkin Tuhan itu tidur, enggak. Gara-gara kita bikin amal orang celaka. Dari mana jalan itu? Dari mana jalan keikhlasan? Bagaimana jalan karena Allah? Sedangkan amal ibadah dikerjakan karena Allah adalah dengan ikhlas, semata-mata karena Allah, baru diterima Allah. Ini dalam kebanggaannya. Minta izin Mbak, mengenai masalah korban, kemarin Kepala Desa menyampaikan
Semasan bahwasanya tanya gitu kan, gimana kalau daging kurban itu diberikan kepada orang yang non muslim, boleh atau tidak gitu. Kalau dari Hasan sendiri belum memberikan suatu jawaban yang pasti gitu. Halo? Jadi kita mohon petunjuk dari apa gitu, boleh nggak dibagikan kepada orang yang non muslim gitu. Tidak tahulah di situ boleh atau tidak, tapi Tuhan mengatakan yang dimaksud kurban hari tasyrik ini ara'aita allazi yukadzibu bid-din fadzalika allazi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Itu kata Allah. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Orang yang tidak menyantuni anak yatim dan tidak membantu kepada fakir dan miskin. Itulah sebenarnya kurban. Itu yang dilakukan oleh Ibrahim. Kalau dari Allah tidak ada. Itu. Hanya tertuju kepada santunan anak yatim dan bantuan kepada fakir dan miskin. Itu ketentuan Allah pembagian korban. Kalau kita berjiran dengan orang kafir, itu hanya hablum minan nas. Ya, bagian kita berikan sedikit, tapi bukan bagian korban. Kemudian Pak yang terakhir ditanyanya gini, berdosa nggak kalau ngasih kurban gitu? Ya udah sana. Oh, sudah tadi boleh kenapa itu? Cuma 2 saja. Itu Allah menunjukkan pemberiannya. Allah itu. Bagian kita yang sudah diberi oleh panitia berapa? Bagian kita yang diberi oleh panitia, ya sama aja. Kalau memang dia memberikan aja. Hanya hubungan sesama manusia. Tapi hubungan mereka dengan korban tidak ada. Mohon izin apa Pak bertanya tentang masalah kurban juga tadi. Ketika kita berkurban, di dalam kurban itu umpama seekor lembu, ada 7 daripada anggota, dan kemudian kita serahkan kepada penitia pengerjaan kurban, dan kemudian itu mereka telah dibagi-bagikannya, dan kemudian yang kurban ini adakah kira-kira menerima haknya? Tidak ada. Nggak ada ya? Tidak ada. Itu kan pemberian panitia.
yang ada itu pemberian panitia. Itu yang saya ikhlas panitia mau untuk memberi. Ada. Tapi dia tidak ada menerima korban. Kalau lagi terimanya dia meminta bahagian, berarti cacat korban itu. Umpama mereka itu juga, ada umpama sebagian kurban itu tadi dibagikan kembali, umpamanya ada untuk mereka itu yang 7 diberikan oleh panitia. Kalau panitia itu pemberian panitia namanya. Untuk bukan bagian dia. Bukan dia menerima di pembagian itu, bukan. Itu pemberian panitia. Paham. Nah, itu. Itu terima kasih keterangan Tuan. Minta izin kan Bu, kalau seorang yang berkorban itu, kurban itu, apa wajib yang menyaksikan disembelihnya lembu itu? Kok masih dipanggil itu kalau di panitia di Medan itu? Sekolah hadir kemari. Ya itu tadi untuk memperkenalkan supaya apa? Ini tadi untuk kebanggaan tadi. Nah itu diangkat orang disanjung-sanjung begitu. Tahun lalu kan saya sudah potong sembelihnya sana situ. Di sana. Iya. Kok masih kasih saksikan Wah. Ya, so. Ini kan macam apa itu kan? Itulah. Nih. Bapak-bapak, saudara-saudara, saya dengan izin Allah. Jadi sekarang saya akan memberikan kurban kepada bapak-bapak dan saudara, ekor lembu atau 2 ekor lembu, supaya dibagikan nanti oleh panitia. Ini akan saya serahkan kepada panitia. Untuk apa dia umumkan sama orang? Apa kegunaannya? Awalnya, kan? Hanya untuk mensia-siakan pahala ibadah amal itu. Jadi semalam saya menyaksikan itulah. Kemudian yang berkorban itu ada 14 orang, 2 ekor lembu. Kemudian dipotong oleh mereka, dicincang, dipotong dan dibagi, ditimbang. Sebelum itu dibagikan untuk yang berkorban sekitar 2 kilo dalam per 14 itu jadi. Jadi 2 kilo kali 14 orang kan sudah menjadi 28 kilo. Itulah. Jadi kemudian sisanya itu nanti baru diberikan kepada yang berhak. Kalau 28, kalau sekiannya lembu itu 50 kilo, udah lebih separuh. Dari itu kan baru potong di rumah saja. Itu sedekah namanya. Itu bukan kurban, itu sedekah. Yang mana awak tak senangnya jangan ketemu orang dah itu. Semalam sempat juga berdebat itu ya kan, seharusnya yang berkorban ini tidak ada mendapat apa-apa. Saya ada juga tahap berapa itu dulu. Jadi potong korban dia. Jadi minta sama Tuan Guru untuk potongkan korban saya, kata dia. Tapi sesudah dipotong nanti pahanya sama saya satu. Hatinya, sudah itu jantungnya. Itu sama saya. Tidak, saya tinggalkan. Tidak saya jumpai lagi. Sampai sekarang tidak saya jumpai lagi. Sekarang jemaah itu. Sampai sekarang tidak saya jumpai lagi. Itu sudah berapa puluh tahun, sudah 20 tahun lah. Lihat itu. Buktinya Tuan Guru dia nggak bertanya sama Tuan Guru. Nggak ditanya sama Tuan Guru. Enggak. Nggak datang. Apa salah saya kan? Enggak. Kan jelas ini. Saya pun tak pernah jumpa lagi. Saya jumpa lagi. Ini minta izin Pak tentang masalah korban. Kalau dengan korban itu memang sudah harus ada harta yang lebih dulu, ataupun kita kurang harta baru berkorban atau gimana Pak? Karena gini, ada juga sebagian tetangga-tetangga itu di dalam Idul Adha ini
tari-tarian gitu, istilah kumpul-kumpul uang, dibelikan seekor lembu, kemudian dikurbankan. Itu Ya, boleh aja, namanya pun ngumpul-ngumpul, nggak apa-apa. Itu pun, kalau sendiri pun ngumpul-ngumpul juga ya, nggak apa-apa. Itu secara berjamaah. cara berjemaah. Nggak masalah. Lebih kan dari 7 orang kan guru. Iya. Langsung bilang bulan keluarga lah kan, bulan keluarga. Ini membayar satu juga. Jadi dalam 1 tahun itu mulailah habis ini Lebaran haji ini mulailah kembali ngumpul gitu. Jadi ikutin dalam 1 bulan ya berapa rupiah kan harga lembu itu. Itu macam korban yang dipotong orang yang dari yang satu, itu yang dari Dumai itu kan, itu sebenarnya dari situ. Itu sebenarnya 9 orang bisa itu. Bisa ya. Karena satu orang dia kurangnya sekira 10 kilo daging itu. Jadi kalau lembu 70, jadi 7 orang, serupa dengan 7 ekor kambing. Kalau kambing itu kan sederhana, dia kan 10 kilo itu. Itu. Dagingnya kambing itu. Sama dia. Kita kalau kambing ini kan sama-sama tulangnya. Diperbandingkan kilonya lah ya. Iya, tapi kalau yang satu itu 100 kilo. Yang hitam juga ya. Hah? Yang baru hitam dulu. Bukan. Ada yang putih. Kelabu lah, bukan kelabu. Kalau yang hitam itu 80. Kita izin, Mbak. Ini kan korban harta ya, Pak ya. Apakah dia harus 7 orang gitu, Pak? Iya, bukan harus 7 orang, bukan. Satu orang, tapi 1 kambing. Kalau dia 1 orang sanggup 1 ekor lembu gimana, Pak? Ya bisa aja. Ya aja bisa ekor pun. Itu maka kata ibaratnya 100 ekor kibas dan 10 ekor kan itu ya, Pak. Iya gitu, Pak. Kan itu. Oh ya aja. Nah, Cuman itu maksimumnya. Oh. Yang sudah diaturkan itu kan 1 kambing katanya. Targetnya. Gitu. 1 kambing itu ukuran 10 kilo daging. Itu maka ukurannya 2 tahun umurnya. Kalau kurang daripada 2 tahun, kurang dari 10 itu dagingnya. Ambil juga potonglah. Kenapa? Kebanyakan air turun jadi darah dia. Itu. Maka kurang dia. Jadi usia kami itu 2 tahun 2 tahun ke atas. Iya, 2 tahun ke atas. Jadi kalau sudah 2 tahun dia sudah tetap dagingnya itu. Itu. Jadi dia tidak turun lagi ikut menjadi darah. Ini kalau dia muda, dia banyak jadi apa? Jadi darah, daging itu, dan daging itu jadi daging apa namanya? Daging konyol kata orang. Tidak, daging padat dia. Itu maka menurut daripada perhitungan di situ di dalam sunnahnya itu jangan kurang daripada umur 2 tahun. Itu.
itu macam seperti di Masjid Intikal itu kan. Penipuan semua itu. Ayo Masjid Intikal itu. Kata-kata itu. Dari panitianya sampai kepada masyarakat nipu semua itu dan pengorbanan itu. Ya, kalau untuk misalnya saya 7 orang satu rumah begitu kan, ya 7 bungkus. Nggak ada. Ikut terus itu ke sana, ngambil. Sudah sulit Pak, tidak bilangnya juga. Kadang-kadangnya mereka dagangkan aja sudah didapat begitu jual lagi. Iya dijual. Dijual itu. Itu pun ada yang sampai 2-3 kali itu ngambil itu. Yang mana tidak jauh rumahnya, antar lu ke rumah, masuk lagi. Coba. Jadi kalau dikatakan bodoh penelitiannya itu, ngamuk dia kan. Padahal itu lebih bodoh daripada orang apa itu. Masa saja pun tidak tahu penipuan orang. Orang dia menipu lebih banyak lagi. Mana peduli dia orang begitu. Saya dulu yang panjang cerita. Itulah pancingnya Ridwan. Itu skala kepala bandar udara di Medan ini. Si apa namanya? Ghazali Abu Bakar. Itu kepala bandar udara punya ini sekarang. Itu kepala bandar udara di apa dia? Di Cengkareng. Bukan, arti seluruh Indonesia. Dia itu kan, tapi dia bertempat di Cengkareng. Itulah. Kami singgahlah ke Masjid Intikal itu. Itu salat zuhur. Lama kami situ 1 jam ada di situ. Itu di apa? Jadi terasnya begitu kan. Boleh ceritakan. Kalau mau melihat pengakuan kan dulu nilai ini. Namanya masjid kenal. Kalau Allah kan tadi buat persimpuan besar gitu. Itu. Tapi yang paling besar penisialan di sini. Itu. Itu maka orang berebut-rebut menjadi pengurus masjid. Itu. Kalau sini kenapa direbutkan menjadi pengurus masjid? Apalah itu kan? Tapi orang mah. Dia kan mesti pejabat. Iya. Ya, pejabat umum kasih uang borok gitu kan. Itu. Besar ya. Orang besar semua. Setelah sesudah itu dia pindah ke menjadi kepala bandar udara Batam. Sekarang ini sudah di Medan dia. Ini selama di Medan tidak pernah jumpa. Karena sering di sana dia rasanya di Tanjung Rawa. Untuk apa? Untuk menyiapkan apa nih? Lapangan yang baru ini. Kuala Namu bang. Kuala Namu ya. Izin Tuan, kembali ke permasalahan awal tadi diterangkan sembahyang pada Allah itu melalui amal ibadah. Jadi ada sebuah hadis yang menerangkan apabila benar sholat kamu, benarlah amal kebaikan kamu. Apabila rusak sholatmu, maka rusak juga amal kebaikanmu. Jadi dia berkaitan dengan satu surat dalam ayat Al-Quran. Apabila amal kebaikan kamu benar, maka kitab kebaikan, buku kebaikan kamu akan diberikan melalui dari depan dada kamu.
Apabila amal kebaikan kamu rusak, maka kitab keburukan kamu akan diberikan dari belakang punggung kamu. Mohon petunjuk daripada ilmu Tuhan. Nah, jadi apabila baik salat itu, maka baiklah seluruh amal ibadahnya. Salat yang mana? Salatnya yang mana? Kalau salat yang 5 waktu ini menjadi jaminan, kenapa yang banyak masuk penjara itu orang yang taat salat? Ini penuh satu kamar ini, Tanjung ini. Iya kan? Orang yang sudah baca semua nih. Nah itu, kenapa sudah penjara? Coba. Yang 3 kali 3 meter di berapa? Berapa orang tuh? 15. 15 orang. Begini semua. Nah, di dalam kamar itu. Sudah bisa salat semua. Itulah yang bakal ini dulu mengidam fardu ain ini. Yang mau menutup pengajian fardu ain ini dulu. Coba dia, satu itu dalam itu. 2 di dalam itu. Iya. 1 kekendak Pak yang sudah pensiun, 1 yang baru bertugas. Nah itu. Udah berapa kali orang itu sudah bersidang, bagaimana caranya untuk menutup pengajian fardu ain ini. Nah itu, maksud orang itu dengan secara kekerasan. Nah itu menutup ilmu fardu ain ini. Kalau boleh secara kekerasan pada saat itu, entahlah. Kalau langkat barangkali menjadi sorotan dunia. Nah itu. Kalau memang terjadi secara kekerasan habis di pertemuan agama itu sembelih semua itu. Nah, kita tak peduli. Nah, itu sampai di mana kekuatannya, mana kekebalannya. Nah, itu. Kalau memang betul-betul dia mau untuk mengkhianati apa ini. Kalau secara zalim dia kan, secara kekerasan. Silakan. Secara kekerasan. Karena kita sudah minta disidangkan, memang bersalah, tolong sidangkan, tapi dia tidak mau menyidangkan. Nah itu, bahkan yang bertanggung jawab lari sana, lari kemari. Nah itu, katanya sakit, opnami dia ke sana, kok tidak ada rupanya rumah sakit Medan ini, sana, Penang sana. Nah, ke sana beruluk. Iya. Kalau mereka untuk bikin zalim, kita pun bisa. Kan tak bisa bikin zalim. Bukan dia punya negaranya, bukan dia punya agama. Sama-sama kita pengikut agama. Sama-sama kita adalah pengikut negara. Jangan dia hebat kali. Mentang-mentang dipentingin agama. Suka hati mau hukum orang. Wah, jumpa lah Imam. Ya kita bisa siang malam, aku datang ke rumah. Iya. Kalau sudah kata Allah wajib bunuh, kemana saja datangi. Asal apa kata Allah lah. Karena itu kan sudah suruhan Allah itu kan. Apalagi kau disuruh Allah sama kita. Aduh, satu. Allah sudah mengatakan al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Ini fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Itu, mereka ribuan orang sedang bunuh orang. Itu. Kita paling-paling dia sendiri ya. Itu dulu kami waktu tahun 80 gitu lah. Tapi tidak begitu panjang apanya kan. Itu. Kami mengadu cerita aja. Itu. Kekendak Pak Cika 2 langkah. Lompat ke dalam paling yang dalam tuh. Di simpang kampung Cempal. Liwat kemari sedikit dari galon itu kan dalam paling itu kan. Tak pacak ceritanya dalam paling itu.
Nah itu, kami langgar dari depan. Wah, ini dia kemarin. Mulai kemarin siap. Muka sama muka berantem. Iya. Saya bilang kita laga, bertuhan dengan tidak bertuhan. Nah, iya. Nah, takut. Bukan bertuhan namanya, takut. Nah, siapa yang bertuhan tidak patah. Siapa yang tak bertuhan patah. Dua ini akan ditanya. Nah, itu. Tak berani nih kita jalan. Kita sempit akal kita. Enggak. Kalau bicara begitu. Palanya dia tidur aja di rumahnya. Entahlah. Kalau mau juga dia keluar. Siaplah. Tapi begitu kami mendapat keanehan juga. Kalau itu memang aneh betul. Memang satu orang pun kami tidak ada berapa lah. Berapa berdiri orang lah. Nah itu. Nah, ada kami itu yang sampai ke Jakarta sana mengadukan hal ini. Hanya habis di tingkat 2 langkah saja. Kok tiba-tiba muncul di pusat. Nah itu. Habis semua orang ditangkap semua itu. Nah, yang masuk ke penjara. Padahal kan kita ada mengadakan pengaduan itu. Bukan ada ngadu. Kok bisa mengamuk Bimas, bukan lagi apa? Bimas Islam. Bimas Islam pusat sana. Tapi akhirnya lambat laun rupanya Bimas Islam jadi datang juga kemari berbayar. Iya. Mari juga dia berbayar. Nah, itu. Itulah dikatakan seluruh Indonesia ini sudah aku koordinir seluruh pengajian perkembangan agama Islam. Sekarang sudah tidak ada lagi pengenalan kepada Allah. Sekarang yang ada di pesantren-pesantren, pengajian di mana saja, di surau-surau, di masjid-masjid adalah pengajian untuk mencari kesaktian. Bagaimana supaya kita punya jabatan supaya bisa cepat naik pangkat. Nah itu, bagaimana kalau kita pengusaha supaya bisa cepat kaya. Nah itu. Nah, bagaimana supaya kita berjualan supaya laris. Nah, itu sekarang yang dizikirkan di pesantren-pesantren itu katanya. Nah, itu diajak oleh kiai-kiai itu berzikir kalau mau ini zikirnya, kalau mau ini zikirnya, kalau mau ini zikirnya. Memang ada itu kan? Di Asmaul Husna itu kan ada. Nah itu, kalau mau sakti ini, nah itu, kalau mau kuat ini, mau kebal ini, mau sihir ini, mau terbang ini, terbang ada. Iya, mau terbang. Nah itu, tapi ada syaratnya terbang itu. Pakai itu daun pisang raja. Nah itu, diambil daun pisang raja itu kan taruh itu dipijak. Nah itu banyak. Nah itu udah di Langkat Indah aja lah. Di tes orang itu kan. Datang Wahab, biarkan saja dia terbang ke langit sana katanya. Sampai ke pokok rambutan sangkut. Nah, jadi jengit, minta turun. Nah, jadi turun. Naik, tak bisa. Turun, tak bisa, terbangnya kecil. Jengit. Itu. Tak minta tolong. Kalau tak dibantu kawan, pingsan ke bawah sana. Nah, itu. Jadi pikir dia, sudah hebat betul, sudah bisa terbang pula kan? Nah, itu. Udah pepatah mengatakan di atas langit ada langit lagi. Nah, tak tahu dia.